Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Septiani dengan NPM 16519619. Nama saya Aulia Kamala, NPM 11519170. Nama saya Rahmadini Zahra dengan NPM 1551927. Di sini saya akan menjelaskan pengertian seks pranikah pada remaja. Seks pranikah pada remaja merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, yang dilakukan oleh remaja sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Faktor internal terhadap seks pranikah pada remaja adalah usia, pendidikan, pengetahuan, dan sikap. Usia. Semakin bertambahnya usia remaja, maka semakin berkembangnya organ reproduksi yang berpengaruh terhadap dorongan seksual, sehingga seseorang mulai merasakan dengan jelas meningkatnya dorongan seksual dalam bentuk ketertarikan terhadap lawan jenis dan keinginan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Pendidikan. Secara teori, pendidikan mempengaruhi proses belajar, sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi baik dari orang lain maupun dari media massa. Pengetahuan baik tersebut akan dikontribusikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Maka dapat diasumsikan bahwa seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi seharusnya dapat memiliki perilaku yang positif. Pengetahuan merupakan modal dasar bagi seseorang untuk berperilaku. Remaja yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi tentunya mengetahui pula bahaya dan risiko yang akan ditimbulkan hubungan seksual pranikah, sehingga ia bisa menghindari hal tersebut. Sikap merupakan penentu yang memunculkan adanya perilaku yang sesuai dengan sikapnya. Sikap tumbuh diawali dari pengetahuan yang dipersepsikan sebagai suatu hal yang baik atau positif maupun yang tidak baik atau negatif, kemudian diinternalisasikan ke dalam dirinya. Faktor eksternal yang mempengaruhi seorang remaja melakukan hubungan seksual pranikah yang pertama, peran orang tua, guru, dan teman sebaya. Orang tua perlu memberikan pengetahuan tentang seksualitas, memberikan dasar pendidikan agama, menciptakan suasana rumah yang nyaman, hangat, dan menyenangkan, serta memberikan pemahaman tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, peran guru. Sekolah merupakan rumah kedua bagi seorang remaja, di mana waktu remaja lebih banyak dihabiskan di sekolah. Otomatis, cara berpikir dan bertindak mereka dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Guru, sebagai tokoh yang menyampaikan, juga memberi pengaruh terhadap siswa untuk berperilaku positif mengenai seksual pranikah. Selanjutnya, peran teman. Remaja lebih banyak menghabiskan waktu mereka bersama teman mereka. Apabila teman mereka berperilaku positif, maka remaja tersebut juga akan berperilaku positif. Sebaliknya, apabila teman mereka berperilaku negatif, maka remaja tersebut juga akan berperilaku negatif, seperti melakukan hubungan seksual pranikah. Yang kedua adalah keterpaparan dengan kesehatan reproduksi. Seorang remaja yang memiliki pengetahuan reproduksi yang baik cenderung akan menghindari perilaku hubungan seksual pranikah, karena mereka mengetahui dampak yang akan mereka dapatkan dan resiko yang akan mereka dapatkan apabila mereka melakukan hubungan seksual pranikah. Sebaliknya, berbeda dengan remaja yang tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang baik, mereka akan cenderung lebih berpeluang untuk melakukan hubungan seksual pranikah, karena mereka tidak mengetahui dampak yang akan mereka dapatkan apabila mereka melakukan hubungan seksual pranikah. Jadi, seorang remaja yang tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang baik cenderung akan berpeluang untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Yang ketiga adalah keterpaparan dengan media massa. Media massa, baik cetak ataupun elektronik seperti internet, yang menampilkan aktivitas seks secara bebas dan terbukanya akses informasi mengenai seks di masyarakat menjadi faktor penyebab, karena remaja selalu mempunyai keinginan lebih untuk mencari tahu tentang seks. Apabila
Apabila mereka tidak mendapatkan informasi dari orang dan cara yang tepat, hal tersebut akan mempengaruhi pergaulan mereka dengan lawan jenis mereka dan akan menjerumuskan mereka untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Nah, ada beberapa dampak dalam seksual pranikah, yaitu dari sisi psikologis, fisiologis, sosial, dan fisik. Dari sisi psikologis, apa sih dampaknya? Dampaknya itu dari sisi psikologis, kita merasa depresi, cemas, marah, penyesalan, merasa berdosa, harga diri turun, kepercayaan diri tidak ada, kayak gitu. Nah, kalau dari sisi fisiologisnya, kita akan menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Maka suatu jalan yang dilakukan, yang akan diambil itu adalah aborsi. Dampak sosial yang timbul akibat perilaku seksual yang dilakukan sebelum pada waktunya antara lain dikucilkan bagi remaja putri putus sekolah karena hamil dan bergantinya peran menjadi ibu. Belum lagi tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. Dampak fisik yaitu infeksi penyakit menular seksual yang dapat menyebabkan kemandulan dan rasa sakit kronis serta meningkatnya risiko terkena penyakit HIV atau AIDS. Di sini saya akan membicarakan cara mencegah. Cara mencegah yang pertama adalah bicarakan batasan. Misalnya batasan waktu jam main pada anak-anak. Contohnya anak perempuan tidak boleh melebihi jam 12 malam pada waktu jam main mereka. Yang kedua adalah selalu memikirkan masa depan. Yang ketiga adalah pilihlah lingkungan pergaulan yang kondusif. Kita harus lebih pintar dalam memilih teman, bukan teman yang sekedar cocok untuk kita, tetapi teman yang baik dan benar untuk kita. Yang terakhir adalah mencari informasi yang tepat. Untuk mencari informasi yang seperti itu lebih baik dibicarakan